Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kalau teman-teman punya PC, pasti teman-teman akan menyimpan file yang penting banget bagi teman-teman yang nggak bisa diunduh lagi kalau misalnya teman-teman cari gitu ya. Misalnya contohnya foto-foto teman-teman, atau mungkin kerjaan atau skripsian teman-teman yang sudah dibuat PDF seperti ini, yang dimana ini susah banget untuk ditulisnya sampai butuh berbulan-bulan, sampai butuh bertahun-tahun. Dan juga ada foto kenangan-kenangan teman-teman yang tidak akan mungkin bisa didapatkan di internet. Dan juga foto-foto atau mungkin file-file yang lain. Maka teman-teman pasti akan ketakutan menemukan sejenis malware yang namanya adalah ransomware. Ya, karena ransomware akan mengunci file teman-teman atau mungkin minimal akan mengunci sistem operasi teman-teman, yaitu Windows kalau misalnya di ransomware kali ini. Seperti itu. Nah, sama seperti halnya satu ini, yang dimana saya memiliki sebuah ransomware yang ya katanya akan mengunci Windows dan juga mengunci beberapa jenis file yang teman-teman punya. Katanya nggak semua gitu ya. Saya nggak tahu kenapa kok disebutnya seperti ini. Ya mungkin kalau teman-teman bisa baca gitu ya, ini mungkin kayaknya dibacanya 7. Tapi saya nggak tahu kenapa kok huruf S-nya diganti dengan angka 7 dan huruf E yang keduanya diganti dengan angka 3. Apakah ini mungkin dalam tanda kutip adalah bahasa alay? Ya tidak juga sih ya, karena yang menciptakan ini bukan orang Indonesia, tapi ini orang luar negeri yang saya nggak tahu namanya siapa. Nah sekarang kita akan lihat dulu dari filenya. 7. Seperti ini ya, dengan properties yang wow, ukurannya kecil ya, 315 kilobyte. Bahkan teman-teman melihat dari ikonnya dari tadi juga nggak ada ikonnya ya di sini ya. Gamblang banget, nggak ada ikonnya gitu ya. Dengan details, nggak ada keterangan apapun. Udah, seperti itu. Dan di sini, ransomware ini, itu diciptakan sekitar Windows 10 itu rilis. Jadi, bukannya berarti 7 ini adalah ransomware khusus untuk Windows 7. Tidak. Tapi ini ransomware bisa digunakan bahkan untuk Windows 11 sekalipun, Windows 11 sekalipun, gitu ya. Yang pasti sistem operasinya harus Windows karena ini bentuknya executable dan juga memang sudah didesain untuk Windows, gitu ya. Nah, kira-kira nih, apakah file-file yang tadi kita tunjukkan ini akan kekunci atau bahkan Windows kita akan terkunci sampai kita tidak bisa melihat file ini lagi? Sekarang kita akan langsung coba saja. Tapi sebelum kita coba, teman-teman biasanya kalau menggunakan keyboard, kalau misalnya teman-teman coba untuk membuka task manager gitu ya, dengan cara cepat, biasanya teman-teman menggunakan tombol apa sih? Control Shift Escape, misalnya contohnya seperti ini gitu ya. Akan langsung terbuka task manager dan teman-teman bisa langsung melihat ke sana sini gitu ya. Atau teman-teman mungkin cara mudahnya adalah Control Alt Delete gitu ya. Ya karena saya menggunakan VMware jadi Control Alt Delete-nya saya menggunakan Host plus Delete gitu ya. Hostnya saya menggunakan tombol Alt yang sebelah kiri, sebelah kanan ya. Tombol Alt yang sebelah kanan dengan tombol Delete seperti ini. Maka teman-teman baru akan muncul tiba-tiba si Control Alt Delete-nya seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Mungkin teman-teman kayaknya kalau misalnya melihat seperti ini maksudnya apa nih? Saya menunjukkan keyboard seperti ini dengan keyboard yang saya semuanya masih normal gitu ya. Tidak ada kaitannya. Nah, bisa dibilang ini keyboard ada kaitannya dengan ransomware yang satu ini. Nah, saya akan menunjukkan gitu ya. Sebelum saya tunjukkan ini, saya harus melakukan satu hal. Karena kenapa? Teman-teman nanti bisa cek di akhir video kenapa saya melakukan hal ini. Saya ingin mencoba untuk mengcopy dari shortcut-nya dari Notepad. Saya akan coba apakah bisa atau enggak ya nih Notepad ya. Saya membuka Notepad di sini seperti ini. Kita coba untuk copy dan kita coba menuju ke program data atau mungkin ke users bebas. Ke sini program data seperti ini, terus ke Microsoft, ke Windows, terus ke start menu seperti ini, terus ke programs dan juga ke startup. Saya paste shortcut, saya paste secara shortcut ya. Katanya nggak bisa, oke nggak apa-apa. Kita coba ke sini, kita coba untuk cut lagi, terus kita paste di sini. Oke, kita continue. Dan kita sudah terbuka Notepad ya. Kita sederhanakan dulu namanya. Kita continue seperti ini. Dan kita pastikan Notepad terbuka seperti ini ya. Kenapa saya ingin mencoba untuk membuka Notepad ketika startup? Ya,
ini ada kaitannya dengan nanti hasil akhirnya. Apakah bisa atau tidak ya? Saya juga nggak tahu. Apakah mungkin virusnya akan ngeblok dari si Notepad ini untuk terbuka atau tidak? Nanti kita lihat ya. Sekarang kita akan langsung jalankan saja. Mungkin teman-teman dari tadi sudah menunggu ya. Sekarang kita akan langsung coba buka saja. Kita yes dan kok terbukanya langsung file operation. Coba kita close dulu ya. Oke. Dan tiba-tiba kalau saya close, saya no alias kayak saya batalin gitu ya, filenya langsung hilang. Dan langsung muncul event viewer. Ya, kenapa ini kok seperti ini? Jadi, teman-teman tadi melihat ada file operation gitu ya, kita yes atau no-nya. Itu yang jadi permasalahan adalah virusnya sebenarnya pas kita udah klik 2 kali itu udah jalan. Tapi ketika sudah jalan itu ada butuh proses yang butuh user account control gitu ya. Jadi makanya kenapa tadi file operation itu sebenarnya dia mengcopy dan juga ingin mencoba untuk virusnya itu berjalan ke Windows-nya secara masif gitu. Karena namanya juga ini ransomware gitu ya. Jadi banyak banget proses yang harus dipakai. Oke, sekarang kita akan coba untuk kopikan lagi karena saya punya filenya di sini dalam bentuk zip. Jadi kita kopikan lagi seperti ini dan sekarang kita akan langsung jalankan saja. File operation kita yes saja dan kira-kira apa yang akan terjadi. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Tiba-tiba saya di sini mendapati seperti ini. Ada event langsung terbuka. Kenapa ini ya? Kok ada seperti ini? Tuh. Tiba-tiba seperti ini. Kenapa ini? Kok ada sesuatu hal? Padahal saya sudah mematikan antivirusnya ya. Tiba-tiba langsung seperti ini. Gitu. Oke, sekarang sekali lagi deh, kita akan coba. Tapi ini filenya langsung hilang loh teman-teman. Langsung hilang semuanya. Tidak tersisa gitu ketika kita udah jalankan. Kita coba run as administrator, kita yes. Dan ya, teman-teman langsung melihat ya. File kita langsung terenkripsi dan langsung you're about to sign out. Langsung close. Tidak bisa, tuh filenya langsung hilang semuanya ya. Langsung berubah nama semuanya. Bahkan sebelum dikunci Windows-nya ternyata, oke. Langsung PC kita di restart seperti ini. Tanpa perlu menunggu lama. Langsung di restart. Booting kita tidak akan terpengaruh. Biasanya ransomware kebanyakan akan seperti itu. Oke, username saya tidak diubah. Namanya tetap Nanda. Dan teman-teman langsung melihat PC saya sudah dikunci seperti ini. Your personal information are encrypted by 7. Ya, semua dokumen kita akan dikunci semuanya. Semuanya akan dikunci dan semuanya harus bisa dibuka dengan dekriptornya. Saya masalahnya tidak menemukan dekriptornya di luar sana. Jadi teman-teman katanya harus membayar. Tapi sekali lagi ya, teman-teman kalau terkena dengan ransomware jangan pernah membayar ke si tukang ransomware-nya itu ya. Karena sekali lagi itu pembayaran tetap walaupun teman-teman sudah membayar, sudah sah, sudah pembayarannya masuk, tapi kuncinya nggak akan pernah dikasih. Itu dia permasalahannya. Katanya di sini nih, kamu hanya memiliki waktu 96 jam. Kursor mouse saya hilang di sini. Saya tidak bisa untuk menunjukkan gitu ya kursor mouse-nya di mana. Ini kursor mouse-nya hilang loh. Benar-benar hilang ya. Yang kamu harus membayar selama 96 jam. Mungkin kurang lebih sekitar 4 hari gitu ya. Kalau kamu tidak membayar dalam waktu tersebut, maka private key-nya alias kunci yang digunakan untuk membuat dekriptornya. Jadi ini asumsinya adalah 7 ini kalau dijalankan di beda PC, di beda ini, private key-nya akan beda-beda. Katanya private key-nya akan dihancurin, jadi nggak bisa dibuat dekriptor. Katanya kayak gitu. Gitu ya. Kamu harus membayar 13 Bitcoin. Wow, 13 Bitcoin. Zaman sekarang saja 1 Bitcoin mungkin udah sampai 1 miliar ya. Ya mungkin udah berapa ratus juta ya. Saya juga nggak tahu ya. Sempet sampai hampir 1 miliar. Sempet gitu ya. Pada waktu mungkin GPU lagi naik banget gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu gitu ya. Tapi ini harus membayar 13 Bitcoin yang sangat begitu besar sekali. Sampai miliaran gitu ya. Dengan kode seperti ini. Ya, sekali lagi, kenapa harus pakai Bitcoin? Karena kalau pakai uang asli, transaksinya akan terdeteksi oleh Bank Dunia. Tapi kalau Bitcoin, itu tidak. Jadi aman, gitu ya, di sini ya. Dan transaksinya membutuhkan waktu 50 menit katanya untuk confirm. Jadi kita kalau misal sudah membayar, tunggu 50 menit dulu untuk bisa diverifikasi katanya seperti itu. Dan decryption-nya akan langsung otomatis berjalan. Katanya decryption-nya akan membutuhkan waktu 1-3 jam. Teman-teman komputernya jangan pernah jangan pernah dimatikan katanya kayak gitu. Dan katanya dekriptornya itu kecepatannya sekitar 9 GB
per jam. Jadi 9 GB file itu akan terdekripsi dalam waktu 1 jam. Katanya ini sangat detail sekali ya, padahal user tidak peduli soal hal seperti ini gitu ya. Dan katanya ini private key-nya akan hancur tanggal segini. Ya, katanya seperti itu ya. Berarti kurang lebih 4 hari. Saya kurang lebih mungkin teman-teman pas nonton video ini pas tayang pertama itu kurang lebih saya membuat videonya tuh sehari sebelumnya gitu ya. Ya, saya kurang lebih saya membuatnya tanggal 27. Jadi di sini tanggal 31 akan hancur. Kurang lebih seperti itu. Dan ya sudah seperti ini. Nah, kenapa saya menunjukkan tadi keyboardnya itu nggak bisa, apa sih namanya, keyboard saya masih normal? Karena teman-teman kalau misalnya mencet Ctrl Shift Escape, ini udah pasti nggak akan bisa. Ya, karena ini memang jendelanya akan langsung dihalangi oleh si ini. Gitu, seperti itu. Bahkan ketika nih ya, saya memencet Ctrl Alt Delete di sini. Oke, saya karena menggunakan VMware, saya menggunakan hostnya Alt yang sebelah sini, terus Delete seperti ini. Saya pencet gitu ya. Tuh. Teman-teman sudah bisa lihat ya. Nggak bisa. Padahal mau virus apapun itu, mau Trojan, mau itu ransomware, mau itu apapun, Ctrl Alt Delete nggak akan pernah bisa di-disable. Tapi di sini, itu di-disable. Oke, bener-bener tuh, di-disable ya. Nggak bisa berjalan sama sekali di sini. Nggak bisa sama sekali berjalan. Nah, kenapa nih? Ya, karena teman-teman sudah lihat judulnya ya. Kalau ransomware ini akan mematikan beberapa fungsi dari tombol-tombol yang ada di keyboard. Nah, yang dimatikan itu bukan tombol KWER sampai pokoknya huruf-huruf dan juga angka-angka, enggak. Tapi tombol-tombol spesifik seperti Control, Shift, Caps Lock, seperti itu, terus ada tab, ada escape, ada enter juga itu di-disable gitu ya. Mungkin di sini saya nggak bisa tunjukkan karena ternyata tadi saya sudah mencoba untuk membuka notepad lewat startup, itu ternyata tidak bisa untuk di-trigger karena langsung tiba-tiba di seperti ini kan. Saya pencet Alt Tab juga, ini harusnya ya mungkin ya, asumsinya mungkin si notepad itu sudah terbuka, tapi karena ya Alt Tab ini nggak bisa sama sekali. Atau tombol yang paling sederhana, tombol Windows. Nggak bisa untuk dipencet sama sekali. Tombol Windows juga nggak bisa untuk dipencet. Jadi ini tombol keyboardnya beberapa akan langsung dinonaktifkan oleh virusnya. Sebenarnya ini dinonaktifkannya dengan metode yang mudah ya. Teman-teman hanya menuju ke registry saja, terus menuju ke subfolder gitu ya, yang dimana dia akan memasukkan si registry key-nya untuk mematikan si keyboardnya. Kalau misalnya teman-teman bisa hapus file itu atau registry-nya itu, ya udah aman. Dari si keyboardnya teman-teman akan bisa langsung normal kembali gitu ya. Jadi ini adalah sebuah ransomware yang akan mematikan beberapa fungsi dari tombol keyboard gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita coba restart lagi. Kita yes. Oke, restart masih bisa ya, masih aman. Dan sekarang kursor mouse-nya baru muncul lagi. Tadi pas sudah muncul peringatan dari ransomware-nya, si mouse-nya hilang. Benar-benar ya, hilang banget lah bisa dibilang kayak gitu. Dan ya sudah seperti ini. Dan langsung seperti ini. Sudah, tidak akan bisa untuk diselamatkan file teman-teman. Tadi teman-teman sudah bisa lihat ya, filenya tiba-tiba langsung terenkripsi kayak gitu ya. Bahkan sebelum si ininya, si Windows-nya itu terkunci, terrestart, dan sudah seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Ya, ini adalah sebuah ransomware yang bukan hanya mengunci Windows file juga, tapi dia juga akan mematikan beberapa fungsi dari tombol di keyboard. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agak bisa berkembang. Kalau teman-teman ada yang mau request, coba untuk bisa diperbaikin. Apakah bisa? Ya, sayangnya hanya top fungsi dari keyboardnya aja yang bakal bisa diselamatkan, dan juga mungkin hanya jendela ininya saja yang bisa untuk diselamatkan, tapi file teman-teman tidak akan bisa untuk diselamatkan sekali lagi karena nggak ada dekriptornya. Begitu ya. Oke guys, saya Nanda Pradika, see you next time.